misteri, informasi edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, nama saya Reni. Dan nama saya Jolin selaku host hari ini. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari anak mes ya. Langsung mes saja kita sekolah panggil kita. Anastasia dan Jesslyn. Ini anak-anak alim ya. Iya. Anak-anak mes. Hai, sebelumnya perkenalan dulu nih. Halo, perkenalkan nama aku Anastasia, aku anak mes yang alim banget. Oh, Oke, perkenalkan nama aku Jesslyn, anak mes yang paling kece. Oke, ini kan anak mes ya, anak asrama ya. Iya. Yang ini asalnya dari mana nih? Kalau aku sendiri asal dari Sulawesi, Kendari. Nah, kalau aku sendiri asalnya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Jauh-jauh ya. Iya. Kalau boleh tahu kalian udah tinggal di mes tuh udah berapa lama sih? Kayaknya baru 1 tahun deh. Ya, kita tinggal di mes 1 tahun, Pas menuju 2 tahun gak sih? setelah Imlek ya. Setelah Imlek, harusnya kan sebelum Imlek kita udah masuk kan. Iya. Tapi karena kita kayak merasa tanggung banget kalau misalnya kita balik lagi, jadi kayak setelah mes. Iya. Setelah Maksudnya Imlek, setelah Imlek. baru kita masuk mes. Jadi kenapa gitu kan? Kan ini sekolah berasal dari mana tadi? Kendari, Kendari. Sulawesi, yes. Dari Sulawesi. Kenapa mau sekolah di Metrawira? Kenapa Iya. milih di Batam? Nah. Kau dulu lah. Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya dikenalin sama ortu. Jadi ortu tuh kayak kenalin, nih ada nih sekolah di Batam katanya bagus gitu kan. Awalnya tuh kayak skeptis gitu kayak ini nggak pernah dengar nih sekolahnya, nggak pernah dengar Maitreya ini apa. Cuman setelah itu cari-cari informasi ternyata kayaknya bagus nih, akhirnya ya mau deh gitu sekolah di MU ini. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri, karena emang sepupu aku pernah alumni dari Maitreya Wira juga. Jadi ada bayangan lah gimana SMA Maitreya Wira juga. Kebetulan aku emang agama Buddha terus vegetarian juga kan. Jadi kayak merasa sekolah ini kayak cocok banget deh. Dimana aku bisa mengembangkan lebih dekat sama Tuhan juga, bisa mengembangkan vegetarian juga. Kayaknya lingkungan aku cocok banget nih di sini seperti itu. Kalau boleh tahu untuk masuk mes ini kira-kira ada aturan apa aja sih buat masuk ke mes? Tentunya harus agama Buddha, vegetarian, Udah ciu tahu. benar. Harus Iya. vegetarian kan. Terus memang harus menaati aturan kalau misalnya kalau kita tinggal di mes itu harus ada sosial. Terus bisa bersih-bersih. Yang penting rajin lah gitu. Jadi kayak tasawuf gitu-gitu kita harus ngerjainnya tuh bener-bener setulus hati gitu loh. Jangan kayak kan kita udah kasih tahu kan peraturannya ini bakal ada tasawuf loh tiap minggu gini-gini. Jadi kita harus nerima, jangan kayak nggak mau gitu, nggak boleh Jadi nolak. emang tiap minggu emang ada setiap hari Sabtu gitu, Sabtu pagi kita kan harus sosial pagi. Jadi setelah sosial pagi itu kita disuruh cihe tuh kayak misalnya kumpul dikasih tahu yang tasawuf minggu ini siapa. Jadi disuruh show dulu ya gitu aja. Jadi lebih mengajarkan kita lebih disiplin lah intinya. Mandiri dan disiplin ya. Yes, mandiri banget. Jadi kan katanya tadi harus agama Buddha itu Benar. agama-agama lain boleh masuk gak? Enggak Maksudnya sih. boleh jadi Anak mes boleh, gitu? Iya, boleh jadi anak mes kan? Nggak boleh sih. Nggak karena boleh sih, Syaratnya harus ciu tahu. Ya. Syaratnya kan itu kita berarti- juga kan harus hausan tiap hari. Iya. Kalau misalnya beda agama gimana? Ya kan? Iya juga ya. Jadi tinggal di mes ini harus kayak kita harus punya jiwa kemandirian yang sangat iya. kuat banget gitu kan. Sebenarnya enggak sih, jiwa kemandirian ini tuh awalnya aku juga nggak mandiri juga, cuman nanti perlahan-lahan karena tinggal di mes, jadi dia bakal muncul sendiri gitu loh. Jadi kita sekalian belajar mandiri juga di sini. Bener-bener. Berarti latih di mes lah ya. Iya. Aku juga kayaknya tuh gak semandiri itu deh. Iya. Aku dulu pikir ya, sebelum aku misalnya tinggal di mes kan, kayaknya gue harus bangun pagi jam 5, mau antri mandi lah, Iya. mau beli makan sendiri, siapa yang bantu gue di sini. Terus untungnya ketemu teman-teman yang memang super asik banget. Jadi ya kayak yang lebih bisa saling membantu lah seperti itu. Jadi ini sebenarnya teman sekamar nih. Iya, teman sekamar. Teman sekamar ternyata. Awalnya gak kenal, tapi Iya. pas sampai di mes, Akhirnya ya jadi itu dekat. loh keuntungannya dapat teman yang benar-benar sefrekuensi juga seperti itu. Iya. Tadi kan katanya beli makan sendiri, cari makan sendiri. Itu di dalam nggak boleh masak atau gimana tuh? Nggak boleh. Di mes tuh nggak boleh masak. Nggak ada kompor, nggak ada boleh ada kompor. apa itu nggak ada alat Nggak peralatan nggak ada. boleh. Kebetulan kan di Viara kan ada resto tuh, iya. resto. Jadi ya kalau misal mau hemat bisa beli resto. Terus kan udah banyak banget nih resto Cahaya, Nice, apa segala macam udah iya, bisa iya. banyak kan. Jadi ya bisa beli aja loh. Berarti cuma boleh beli lah ya, nggak Iya. boleh Iya. masuk ke sana. Ada gak aturan-aturan yang bikin kalian kayak
aduh Agak- iya. sulit banget buat agak dijalani gimana gitu. gitu. Yang paling Aturan-aturan sulit yang awalnya sih karena kita harus bangun pagi kan, kita harus saus siang gitu. Iya. Jadi kayak dulu nggak kebiasaan itu bangunnya siang atau enggak Oh, iya jam-jam juga. 9 jam 10-an ke atas gitu lah. Tapi sekarang kita harus dibiasain ke tiap libur ya, apalagi kita bangunnya jam 6:15 dan itu udah harus bangun, udah harus saus siang. Bayangin Bener-bener. kayak nyawanya belum ngumpul tapi udah disuruh saus siang gitu kan. Itu awalnya susah banget sih, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan aja sih. Tasawuf juga kan. Tasawuf sebenarnya kayak males lah, pasti ya males pasti. Tapi karena ada tasawuf itu pasti kita kan ada, kita tahu lah jiwa kita lebih apa ya? Maksudnya lebih disiplin lah, Iya, baca bener. lebih disiplin kalau karena ada tasawuf gitu kan. Tasawuf tuh yang bersih-bersih itu kan? Tasawuf Iya. bersih-bersih. Bersih-bersih itu ada kayak jadwalnya setiap orang kayak minggu ini berapa siapa atau gimana? Ada. Jadi ada bagian tasawuf tempat bagian umum, ada tasawuf bagian kamar juga. Kalau bagian umum itu per minggu, cuman dibedakan. Jadi misalnya minggu ini kamar aku, minggu depan mungkin kamar lain, ke kamar lain lagi. Tapi kalau kamar itu kayak misalnya hari Senin aku sapu, Selasa dia nyapu, Rabu dia nyapu, apa segala Tapi macam. sebenarnya tergantung nggak sih tergantung ketentuan kamar itu sendiri. Kalau orangnya setuju perharinya gimana itu terserah sih. Iya, itu kesempatan kamar sih. Kesempatan kamar. Lebih ke piket gitu Iya, kali ya iya, kalau di benar, sekolah ya. benar. Kalau boleh tahu kan berarti tinggal di mes yang dekat sama sekolah. Setelah dari sekolah tuh biasanya ngapain aja sih? Kan bosen dekat mes deket, pasti mau jalan kemana gitu atau apa? Banyak sih kegiatannya. Biasa kalau nggak les, biasa kita jalan-jalan, makan, explore Batam, ya. Atau enggak biasa ada ekskul gitu-gitu. Kalau kamu apa? Ya aku sih ya biasa habis pulang mes aku juga ada les. Terus ada kebetulan aku ada ikut OSIS juga. Jadi ya mungkin lebih sibuk sedikit lah ya. Terus karena habis malam-malam tuh pasti kan ada saus siang. Habis saus siang mungkin bisa keluar sama teman. Kebetulan ya teman kamar aku nih suka banget keluar-keluar. Nggak yang anak rumahan banget. Jadi ya kayak ya apa ya? Kita sering jalan, explore Batam gitu-gitu. Bener banget. Explore bener banget. Batam ya. Yes. Iya. Bisa lihat wisata, misal Karina, mungkin ke kafe-kafe baru, kafe Kasta, Level Up segala macem. Iya. Bisa ke mall, ya kayak gitu sih. Untung ya ketemu orang yang aktif juga. Iya, Seru jadi ya. sefrekuensi gitu kan. Enaknya itu sih, jadi tinggal di mes gitu. Lalu kan pernah nggak nih kalian kan harus vege nih. Iya, Kalian benar. pernah nggak pas keluar itu kalian makan yang nggak vege? Atau kayak makan daging, makan yang mengandung bawang gitu. iya. Kayak Selama kecolong di mes- gitu dikit gitu. Pernah Selama nggak? di mes kayaknya enggak sih, cuman mungkin lebih ke bawang ya. Kita biasa masih ada sempet curi-curi makan Bawang aku masih Ya. enak banget ya bawang. Oh, iya. Tapi sebenarnya kan aku masih aku vege dari lahir kebetulan, makanya mau tinggal di Batam. Jadi kalau daging aku emang nggak pernah sentuh Iya. sih. Tapi kalau bawang aku masih sentuh. Selama di sini kita belajar VG juga. Buat aku ya yang VG belum VG dari lahir, itu di sini belajar VG. Dan juga kan di mes itu ada ceramah ya. Setiap 2 minggu sekali juga kadang. Jadi ya apa ya, ada pas ceramah itu kita belajar kenapa kita harus VG, Iya. kenapa kita harus nggak makan daging, diajarin gitu. Jadi kita hati lebih lebih mengerti. tergerak gak sih? Hati kita lebih ya, oh ternyata gini ya gue VG, ternyata ada tujuannya gue VG. Bukan hanya semata-mata mau gue nggak makan daging, tapi ternyata ada tujuannya seperti itu sih. Mungkin nanti tujuannya harus ada di sini ya sih, biar teman-teman yang lain juga kayak aduh tergerak gitu buat vegetarian kan. Kalau boleh tahu kan tinggal di mes berarti orang tua nggak di sini kan? Iya bener banget. Pernah nggak sih kayak kangen nih sama orang tua, kangen masakan mama atau orang tua mungkin? Aduh, matanya langsung berkaca-kaca nih. Kok gimana? Kalau itu pasti banget gak sih? Jadi awal-awal kesini kan karena dari dulu selalu tinggal sama mama, sama orang tua gitu, jadi kayak ngerasa beda banget pastinya. Dan hari pertama itu udah rindu banget, kayak aduh kayaknya nggak sanggup deh kayaknya kalau tinggal di sini. Apalagi di sini makannya harus apa serba beli kan, nggak bisa masak, nggak bisa cicipin masakan mama. Jadi tuh rasanya kayak ya gimana ya, awal-awal tuh pasti berat lah ya kalau buat kita anak-anak yang baru tinggal di perantauan kayak gini. Aku jujur nggak seberat itu, tapi berat juga. Soalnya aku kan kebetulan pernah tinggal sama amaku 2 bulan, 3 bulan pernah tinggal. Jadi udah pernah apa ya, sedikit belajar lebih jauh sama orang tua gitu. Tapi pas tinggal di Batam pernah pasti ada berat, karena kan lebih jauh ya kan. Iya. Lebih jauh, belajar sendiri. Terus apa ya, beli makan sendiri, kalau sakit urus sendiri, apa segala macam sendiri kan. Jadi
kalau misalnya rindu kan ada sekarang ada video call, jadi bisa lebih video call. Awal-awal pasti berat, tapi makin lama makin terbiasa. Kebetulan juga teman-temanku yang apa ya, sebagai supporter juga bisa, sebagai teman curhat juga bisa, sahabat juga bisa. Jadi segala macam jadi lebih enak. Jadi kayak ada bantuan dari teman juga. Emang Iya. enaknya teman sefrekuensi seperti itu. Iya, nyaman ya. Kan ini dari jauh kan, dari kampung, misalnya dari maksudnya di luar Batam. Iya. Itu pulangnya itu kapan? Maksudnya pulang ke kampung halamannya itu kapan? Pas libur. Iya, Jadi tiap ada misalnya libur. pas bulan 2 kan ada Imlek. Imlek aku pulang. Terus pas bulan 6 ada pulang ya. Iya, ada semester pulang. ya. Tahun lalu pas semester. tahun Kartini juga aku pulang. Tapi nggak selalu pulang kampung, kadang bisa pulang ke nenek aku, kadang bisa liburan gitu-gitu loh. Tiap ada liburan aja sih. Ya tiap ada kesempatan. Terus boleh gak pas hari-hari sekolah kan kita masih misalnya di Efektif pertengahan aja. di Yes. pertengahan semester itu boleh kayak kita boleh izin gak buat pulang ke kampung atau ada urusan gitu, boleh gak? Kayaknya kalau ada hal mendesak kayaknya boleh-boleh aja sih. Iya. Tapi kalau tujuannya buat liburan gitu kayaknya enggak deh. Yang penting kan kita ada disiplin ya, kita harus belajar disiplin. Masa sih kita mau apa ya, gara-gara mau liburan aja kita harus mengorbankan waktu sekolah belajar. kita ya Ya. sebenarnya. Gitu aja. Yang penting lebih disiplin ya. Nah, kita lanjut ke biaya ya. Oh, Biaya oke, agak tinggal sensi ya. iya, biaya tinggal di mes. Per bulan itu berapa sih? Kalau aku sendiri ya, kayaknya Ini biaya kosnya. Biaya biaya kos mesnya. belum Kosnya, sure. termasuk biaya kos aja. Iya. Kayaknya sekitar 600 ribuan 600 ribuan. per bulan. 600.000 udah dapat fasilitas apa aja ya? Wah, banyak banget gak sih? Banyak banget. Udah gini, aku kesal ya. Kasih Dapat AC, kamar mandi dalam, dapat apa namanya? Dapat AC, kamar mandi dalam, terus dapat air. Dapat air free, air mandi. Air minum juga free refill lah sepuasnya. Iya. Terus apa lagi ya? Ada lemari, itu Oh, kan udah lemari include juga ke udah dalam. include. Terus apa ya? Setrikaan gitu-gitu udah include semua di udah dalam. include semua. Tapi 600 ribu kan itu per kamar 8 orang. Iya. Oh iya. Rame ya? Rame. Per kamar 8 orang bukan 1 orang, itu 600 ribu. Enggak. Kalau per kamar Per kamar ada 8 orang, tapi satu orang tuh bayarnya 600 ribu. Yes, gitu. Iya. Makanya aku pikir-pikir kan sebelum ke sini, 8 orang gila ya, gue harus bangun jam berapa, gue harus antri mandi jam berapa, jam 4 kali ya gue bangun ya mau ke sekolah gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, enggak seketat yang dikira gitu. Toiletnya itu 1 atau 2? Toilet satu, kebetulan ada toilet umum juga di luar kan. Oh. Jadi banyak banget toilet umum. Iya. Oh, rame ya. Iya. Nggak perlu antri-antri sih menurut aku. Iya. Di pikiran kalian kan pasti antri 8 Iya. orang gila ya. Iya. Tapi enggak loh. Enggak seperti yang kita bayangin sebelumnya. Yes. Kan beli makan juga kan harus beli-beli, nggak bisa Iya. masak. Itu kira-kira per bulan pengeluarannya untuk makan dan hal pribadi lainnya tuh berapa gitu? Kayaknya aku nggak pernah hitung sih. Iya, nggak pernah ya. hitung. Iya, jadi Mungkin Lumayan range-nya tinggi. 4-an ke atas kali ya. Itu pun 4 tergantung gaya gaya itu pun hidupnya tergantung sih. gaya hidup juga. Kalau Gimana misalnya kalau kalian mau suka? hemat, ya boleh sih. Kalau misalnya mau hemat, kalian bisa beli makan resto aja kan pasti lebih murah. Iya. Tapi kalau misalnya kita keluar terus, apalagi teman-teman aku yang suka keluar terus ya, pasti bikin aku jadi boros gitu ya. Jadi ya range-nya agak lebih tinggi sedikit. Iya. Seperti itu. Jadi tergantung juga Tergantung ya dari hidup ya. masing-masing. Jadi kalau misalnya mau hemat ya kita nggak usah beli baju loh. Nggak usah. Tapi kalau lagi boros misalnya, aduh baju gue udah habis nih, gue harus beli baju ya. Itu pasti, apalagi skincarean, baju, make up, apa Borosnya segala juga macam. kita sering ke kafe-kafe gitu gak sih? Iya, kita kan explore Batam ya. Istilahnya explore Batam ya. Istilahnya explore Batam. Explore Batam. Iya. Lalu apa lagi ya? Aku penasaran nih. Kan di mes tuh. Apa tuh namanya? Aku lupa tadi mau ngomong. Hal positif Itu ya. bukan. Kan ada penjaganya itu penjaganya ketat gak sih? Kayak aku takutnya kalau mau Oh, yang masuk ngurus mes- kami gitu Iya. ya. Oh. Kayak penjaganya itu ketat gak sih? Enggak, Kayak dia enggak. di Malah baik banget sumpah. baik banget. Baik banget ya. Ketat sih ketat, cuman bukan ketat yang kasar Ketat keras yang gitu. ngajar kami ini jalan baik loh. Iya, iya. Jadi ngajar kami ini Sausyang harus sayang. bukan tipe ketat yang buat kita kayak bakal tersiksa di mes itu enggak. Jujur, jadi yang penjaga aku namanya Foyen kan. Jadi Foyen aku tuh super baik banget. Aku cerita ya, aku pernah kena COVID
pas lagi di Batam, aku kena COVID, aku tidur di kamar sendiri. Jadi kebayang gak sih, ngeri banget sumpah, malam-malam kayak gitu 1 minggu nggak sembuh. Terus friend aku tuh dengan beraninya dia buka kamar pintu aku, dia kasih makanan ke aku, dia kasih obat, dia kasih buah. Yang penting dia berani banget berkontak sama aku, berkontak fisik sama Secara aku. logika kan kalau biasa orang COVID tuh dijauhin gak sih? Iya. Tapi ini bener-bener kayak mama sendiri gitu loh, dia nggak takut dia mau kena atau enggak, yang penting kita keurus gitu loh. Tapi aku sekarang sedih banget. Dia udah mau ke Taiwan. Udah mau pergi. Aduh, sedih banget ya. Ya loh, kasihan. Tapi emang dia tuh tipe orang yang kalau misalnya kita buat kesalahan ya, dia bukan tipe orang yang enggak. Dia tipe orang yang tegas mengasih tahu kau ini salah, tapi nadanya nggak tinggi. Jadi kita ngerti apa ya, lebih masuk. Tapi nusuk ke hati gak sih? Karena kayak tiap dia bicara tuh lembut, tapi nusuk ke hati gitu. Jadi sekalinya kita dengar dia ngomong apa, dia ceramain kita apa, ya udah itu masuk gitu loh. Kita nggak kayak membantah atau gimana, itu nggak ada kesan mau membantah. Jadi seperti kayak sosok seorang ibu gitu kan. Seperti dia pengganti ibu banget. Awalnya dia sendiri yang ngurus kami, mes cowok, mes cewek semuanya. Tapi dia bisa handle semuanya. Hebat banget. Tapi sekarang pokoknya ada 2 sih, ada 2. Jadi satunya yang ini aku bilang baik banget, yang pernah ngurus aku, dia udah mau ke Taiwan. Dia nanti bakal diganti lagi. Sama bye-bye. Iya, udah mau bye-bye, udah sedih banget. Lalu Kan katanya kalian mengeksplor Batam ya. mengeksplor Kira-kira Batam. waktu kayak mau jalan-jalan keluar dari mes gitu ada dikasih batasan nggak kapan aja bolehnya? Ada banget gak sih? Ada. Ada Jadi kita tuh bisa keluarnya itu kalau weekend, Sabtu atau Minggu. Cuman kalau misalnya kita mau keluar weekdays itu harus ada alasan gitu. Misalnya kayak mau belanja bulanan lah, atau misalnya mau beli peralatan sekolah, peralatan kerja kelompok, itu harus ada alasannya. Cuman kita lebih dibebasin itu pas weekend sih. Aku inget banget yang pas itu loh, setelah Imlek kan kita nggak pernah keluar kan. Iya. Terus pas izin pertama kali ya, Kita senang. tension sih, kami dari kamar F304 mau izin ke GB, janji pulang sebelum saus siang malam. Iya. Itu kami janjikan, yang penting harus pulang sebelum saus siang malam. Itu kami pertama kali mau ke GB anjir. Itu pertama kali kita mau ke GB setelah sekian lama kita bener-bener Sumpah. mendem di mes terus. Iya sumpah, pertama kali kan. Tension sih bilang, baik sebelum saus siang malam ya, jangan lupa jaga prokes. Kami sumpah langsung teriak sebahagia itu gak sih? Sebahagia itu sumpah. Karena udah pertama kali nggak pernah kelupaan. semingguan gak sih, seminggu lebih nggak keluar, dan tiba-tiba izin keluar dan ternyata diokein. Itu senangnya minta ampun sih. kayak berasa keluar dari kandang gitu Iya, kan. iya. Bebas. Tapi saat itu ada teman aku yang lagi kena COVID 1 orang. Terus hari itu pas kami ke GB, pas pulang, ternyata dia barusan keluar dari kamar Iya. itu, maksudnya barusan selesai sembuh. Gitu, kasihan banget sih. Iya. Yang jadi anak mes itu susah gak sih atur waktunya? Iya. Kan ada saus siang pagi, saus siang siang ada gak? Sosial Siang itu ada saus yang bebas sih, malam. terserah Iya, kamu mau atau enggak. Oh. yang wajibnya tuh pagi dan malam. Pagi malam, ya yang penting sehari 2 kali intinya. Susah gak kalian ngatur waktunya? Atau gimana sih cara kalian ngatur waktu? Karena kan sendiri Sampai terus nggak ada yang ngatur. Oh ya, oke. Kamu Awal-awal sih agak susah ya menurutku, karena kayak kita mau kerja tugas terus nanti ada sosial malam, jadi kita harus tunda tugasnya dulu. Itu awalnya agak susah menurutku, apalagi dengan les-les yang kita punya kan. Cuman makin kesini kayaknya makin terbiasa sih. Apa-apa yang di mes tuh kayak makin terbiasa aja. Jujur aku awalnya malas sausan sebenarnya ya. Malas Malas karena kan aduh lama banget loh sausan, aduh Setiap hari lama banget lagi. lama banget Capek kan. kan. Capek Awal sumpah. tuh pinggang tuh sakit banget. Iya semuanya nggak selesai kan, 30 menit aduh lama kali ya, 1 jam aduh lama kali. Tapi makin lama terbiasa, dan itu menurut aku kayak habis dengar ceramah kan, ini bagus loh, kamu jadi lebih dekat sama Tuhan. Ini apa, mungkin kamu nggak rasain manfaatnya sekarang, cuman suatu saat kamu bakal mengerti kenapa sosial itu wajib. Seperti itu. Emang sosial itu ada kayak kayak absennya gitu ya, yang Karena anak mes ada yang malas-malas gitu ya, jadi ada absen. berarti nggak bisa bolos ya? Iya. Awalnya sih nggak ada ya. Awalnya nggak ada kan? Tapi Tapi setelah gara-gara itu nggak absen, pasti banyak yang bolos kan. banyak yang Makanya diterapkan harus ada absen seperti itu. Kalian sering keluar kan? Sering mengeksplor Batam gitu Ya, kan? mengeksplor Batam. Itu jam pulangnya itu maksudnya jam pulangnya batasnya jam 10. jam 10 Oh, malam. sosial malam jam 10 ya? Enggak, selesai malam tuh jam 6.25. Itu bunyi lagu kan apa? Itu jam 6.25 bunyi lagu. Terus selesai ramai malam ya sekitar jam 6.40-an gitu mulai sampai jam 7.20 ya selesai. 7.20-an, 7.20 selesai.
baru keluar terus jam 10 Ya balik kalau mau aja. keluar boleh, tapi kalau misalnya mau di mes boleh. Yang penting kalau misalnya mau keluar itu bisa aja sih izin siang malam kalau benar-benar kebutuhan mendesak. Bisa kan harus hari 2 kali kan saus siang. Jadi bisa pagi siang saus siang, nanti malamnya nggak perlu saus siang gitu. Yang penting batas jam 10 malam ya. Batasnya jam 10 malam. Karena bakal ada pagar. Ya, bakal ada satpam juga yang jagain. Jadi bakal ditanyain. 24 Kalau pulangnya lebih dari jam 10 malam tuh biasanya dilapor ke Tianchuanse. Iya. Ya, karena kan tetap ya kita anak mes gimana sih anak SMA kita Iya. harus jaga diri juga nggak sih nggak boleh Iya, iya. karena Bener. orang tua kita di situ Tianchuanse sama Foyan kan Apalagi jadi kan kita nggak boleh semena-mena sesuai kemauan kita gitu lah. Apalagi kan anak mes kan dikira anak alim banget gitu kan. Aning banget gitu kan. Terus kalau misalnya kayak kalian kayak dapat melakukan pelanggaran gitu. Iya. Contohnya maksudnya apa? Pelanggaran apa? Misalnya pulang di atas jam 10 gitu. Oh. Beberapa kali atau pelanggaran. Oh, nggak saus siang nih. Iya. Kalian bakal Atau dapat enggak hukuman beresin gitu. kamar, Iya. enggak matiin AC, Oh, enggak apa, iya. enggak apa gitu. Apa yang Itu bakal hukuman dapat apa gitu? hukuman nggak? Kalau biasa kalau misalnya yang ringan-ringan itu biasanya diperingatin aja. Tapi kalau ada terkadang misalnya nggak matiin AC atau misalnya kamarnya ini berantakan banget, itu biasanya kita disuruh kosho. Kosong 1000. Kok 1.000? Jadi Kita 100 aja udah banyak. Aduh. itu di sekolah kan 100 doang. Iya. Udah sakit Iya. pinggang kan? Iya. Kita disuruh 1000. 1000 kosho itu kalau itu benar-benar jorok banget ya kamarnya. Terus kalau yang pulang malam ya itu ya biasa dilapor ke Tianchuanse, terus nanti Tianchuanse bakal kayak kasih pencerahan lah ya. Kita Kayak- pernah sekali sih. Pernah sekali. Nggak tahu itu nggak sengaja. Tiba-tiba udah jam 10 kan. Kayaknya belum jam 10, 2 menit sebelum jam 10. Kok Iya. udah tutup pagar gitu kan? Pernah kedapatan kan. Untungnya satpamnya baik. Dia bilang katanya lain kali jangan kayak gini ya. Kalau misalnya kedapatan lagi, bakal dilapor ke Tianchuanse loh. Iya. Gitu. Sumpah itu jam 10 malam akhirnya ya udah. Oke, makasih ya Pak. Terus kita langsung lari kan, karena kebetulan tuh mau mati air di mes karena ada terapan mati air. Jam 10.20 kayaknya. Jam 10.20 udah mati air. Jadinya itu kita mandinya buru-buru. ganti-gantian ya? Ya, itu Kita sebelum pergi udah mandi gak sih? udah mandi. Tapi kalau misalnya yang belum gitu kan, misalnya ada HKL nih. HKL kan pulangnya jam 9-an. Iya, kebetulan kan. aku HKL kan, organisasi tim inla gitu kan. Jadi- biasa jam 9. Harus mandiannya tuh harus apa ya? Cepet-cepet. Ya. Cepet. Kadang ya aku sumpah kakak banget loh ini. Pernah aku habis mandi kan, aku paling terakhir mandi. Temanku ada HKL juga, aku paling terakhir mandi. Aku masih pakai shampoo, mati air. Sumpah kakak kali. Itu Sumpah. gimana itu? Aku bilang, Jess minta tolong ambil botol minumku dong. Aku sumpah kakak kali. Jadi kita Jadi tuh PCR di dispenser. Terus nanti pakai botol pernah pakai ember kan, kita ambil air minum pakai ember, kita isi pakai air minum itu buat kita mandi. Belum sempat sikat gigi, cuci muka, itu udah mati air. Tapi itu kalau misalnya udah mati air kan kita belum, misalnya kita belum cuci muka, kita belum gosok gigi itu gimana? Bisa minta tolong bukain nggak bisa ya? enggak sih. Enggak, Pakai soalnya air ini minum. mati airnya kan langsung satu vihara. Masa Iya. masa sih cuma gara-gara kita Iya, airnya nyala nyala vihara lagi kan. gitu kan. Jadi biasanya kita ambil air minum dari dispenser, Iya. terus nanti kita pakai itu deh buat cuci muka. Jadi kayak naik turun tangan gitu sih. agak susah juga ya. Effort ya. Agak effort. Terus hal positif yang kalian dapat selama tinggal di mes Positif. gitu. Kamu dulu lah. Aku dulu ya. Oke. Jadi menurutku tuh ada satu hal yang saat aku tinggal di mes dan aku sadar ternyata ini berguna banget, bukan hanya waktu aku di mes aja tapi di masyarakat juga. Jadi misalnya di mes itu kan ketika kita masuk suatu kamar itu kan dipilih secara random kan. Nah, kita nggak tahu nih karakteristik atau sifat-sifat orang yang kita temuin nanti sekamar itu bakal kayak mana. Dan kita harus beradaptasi dan harus berani dong hadapin misalnya mungkin karakteristik orang yang nggak kita suka kan. Nah, ini bakal jadi bekal kita yang menurut aku penting banget buat ketika kita udah di masyarakat nanti, ini tuh bakal dipakai banget. Jadi kita ketika ke masyarakat kita tuh udah nggak shock gitu loh ngehadapin orang yang sifatnya beragam gitu kan. Jadi kita udah nggak shock lagi karena Benar. di mes itu kita udah hadepin gitu kan. Menurutku sih benar, gitu ya. Udah dilatih gitu kan. Iya, udah dilatih. Jadi kalau tinggal di mes juga jauh banget lebih disiplin. Kita bisa cuci baju sendiri, bisa bersihin tempat, bisa setrika, bisa kerjain baju sendiri, bisa jauh dari orang tua. Jadi misalnya pada saat kita udah dewasa kan, kita nggak terlalu kaget sama dunia kerja yang misalnya kita udah jauh orang tua, kita nggak jadi manja gitu. Kita jauh lebih disiplin, jauh bisa jaga diri sendiri masing-masing. Kalau sakit juga udah tahu apa yang kita harus lakukan gitu, jangan panik. Terus kalau di mes kan kita harus vegetarian, lebih dekat, terus bisa jadi saus sangat juga kan. Jadi bisa lebih dekat sama Tuhan, membantu banget
apalagi kita jiwa-jiwa yang masih labil ini dekat sama Tuhan, itu benar-benar bantu banget sih. Kita jadi lebih mengerti kenapa kita harus bisa lebih dekat sama Tuhan. Fungsi kita tuh sosial tuh apa? Jadi bisa jauh-jauh banget membantu. Jadi dapat pembelajaran baru gitu kan. Benar. Bentar, sebelum penutupan nih mau nanya, kan kita nggak tahu nih karakteristik siapa sih yang bakal sekamar sama kita. Kalau misalnya kita nggak suka gitu, bisa kayak komplain minta ganti gak? Gimana cara kayak kalau misalnya saya nggak suka sama kamu boleh pindah gak gitu? Iya, maksudnya Bisa nggak komplain ke itunya. Kebetulan di kamar kita nggak ada ya? Di kamar kita nggak ada. nggak ada dan nggak pernah kejadian seperti itu. Even kalau mau komplain pun aku rasa kayaknya nggak segampang itu sih, karena ya itu kita harus belajar gak sih menghadapi karakteristik orang yang seperti itu. Itu yang bedanya juga kita tinggal di mes. Kita tinggal di mes juga kan harus belajar menerima apa adanya. Kita tinggal di mes ini, kita harus siap aturan apa, kita bertemu orang apa, yang penting kita belajar cara menghadapi orang-orang tersebut. Kita masa sih cuma gara-gara kemauan kita aja mau yang apa yang harus diperjuangkan kan. Pasti kan orang-orang juga pengen kok kayak gitu, orang-orang sama juga kok sama kayak kita. Seperti itu, kita jadi harus belajar sih, belajar lebih ekstra seperti itu. Terus menurut kalian ada gak hal yang negatif mungkin yang tinggal di mes? Menurut kalian ada gak? Ada apa enggak? Hal negatif sejauh ini belum ada sih, malah kebanyakan hal positif banget. Hal positif. Dari cerita kalian juga aku kayak ini banyak banget yang positif gitu. Jadi boleh banget sih yang nonton kan, yang mau tinggal di mes, boleh datang. Iya, mes itu nggak seburuk itu kok. Awalnya juga sebelum kesini kan aku bayanginnya tuh mes tuh kayak tempat yang nyeremin, yang strict, yang ketat, yang ngekang kita, yang bikin kita mungkin sampai kayak aduh gimana ya mau keluar dari mes. Cuman enggak sih, enak banget tinggal di mes, enak banget. Apalagi kalau dapat teman yang sefrekuensi, benar. Itu makin seru sih. Jadi kau ngerti gak sih, 24/7 kok curhat sama temanmu, ngerti gak sih? Jadi gak sama orang tua, jadi bener-bener kok urus hidupmu sendiri, Orang tua kan bisa suruh-suruh, kok harus ini hari ini, kok kerjaan ini harus ini. Iya. Tapi kalau di mes kita tuh kerjaan diri kita sendiri, kita mau ngapain kita urus sendiri. Jadi buat hari ini kita sendiri juga. Kita mau kerja tugas hari ini, oke, terserah. Hari ini gue mau me time deh, oke, terserah, nggak ada yang larang. Jadi disinilah kita bisa bertumbuh. Inilah jati diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Jadi sebelum kita tutup nih, aku mau tanya, orang yang tinggal di Batam itu buat tinggal di mes gak? Atau cuman yang dari luar aja? Iya. Kebanyakan harus dari luar aja sih. Harus dari luar. Buat apa punya rumah terus tinggal di mes kan? Bisa jadi orang tuanya mau tuh mendidik gitu kan, biar lebih disiplin, lebih dekat sama kebanyakan yang tinggal di mes tuh harus yang nggak ada orang tua di Batam. Jadi makanya inilah pengganti orang tua di Batam ini, dibantu, di backup, diajarkan, ya seperti itu. Makanya tinggal di mes. Orang tuanya juga makanya kebanyakan lebih setuju anaknya tinggal di mes karena merasa kalau tinggal di mes tuh bakal lebih aman. Benar. Pernah kepikiran mau ngekos? Ya ngekos sendiri beda gitu. Gak mau awal-awal tinggal aku di mes. ada kepikiran sih, karena lebih bebas ya? Iya, lebih bebas. Pertama karena kita ada jam pulang malam. Terus juga kita harus saus siang, dan itu kan nggak kebiasaan kan. Awalnya kayak nggak pernah saus siang, tapi tiba-tiba ini suruh saus siang gitu kan. Terus ada kayak misalnya harus bangun pagi, harus apa itu capek banget gak sih awal-awal. Jadi kalau misalnya ngekos pasti kepikirannya nggak perlu ya. Ngekos itu kepikirannya kayak ya udah bisa pulang lebih santai. terserah jam berapa. Bener. Apalagi kan awalnya aku nggak vegetarian. Jadi semenjak tinggal di mes kayak vegetarian itu jadi challenge tersendiri gitu buat aku kayak harus vege gitu kan. Tapi sekarang udah kebiasaan. Belajar. Malah itu dia merasa kayak kalau vegetarian tuh malah bagus buat hidup dia, baik buat hidup dia gitu untuk selanjutnya gitu kan. Yes. Lalu kita mungkin kesan-pesan kali ya, buat podcast. Buat podcast boleh. Iya, buat podcast. Ya semoga podcast tuh selalu lebih maju lagi, terus dapat menampilkan inovatif yang lebih baik lagi. Bener banget, apalagi narasumbernya yang bagus-bagus gitu kan. Aku udah sering nonton podcast dan itu topiknya seru-seru sih. Jadi penonton setia ya ini ya. Lalu kesan-pesan buat teman-teman, buat mungkin adik-adik kelas yang mau tinggal di mes gitu, gak tahu informasinya, kalian mau kasih tips mungkin buat teman-teman? Oke, jadi yang di luar Batam, yang penting jangan takut tinggal di mes, karena di mes itu nggak sengekang itu, dan malah kalian bisa bertemu teman-teman baru yang jauh lebih fun, lebih enak buat ajak ngobrol. Kalian bisa menemukan jati diri kalian sendiri, kalian bisa jadi lebih disiplin, lebih baik pribadinya, ya kan? Yes, bener banget. Apalagi kita dapat pengalaman baru, dan yang terpenting kita
tahu cara manage uang sendiri ya sih. Bener Dulu kan banget. waktu tinggal sama ortu kita kayak diatur kan keuangannya apa kita tinggal minta ortu gitu. Iya, Tapi iya. sekarang kita bisa manage uang sendiri tuh menurutku kayak wow banget gak sih? Jadi kita belajar lebih dewasa intinya, belajar Iya. lebih dewasa sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Jangan takut Jadi kita tinggal belajar di bebas. sini. Nah, kalau begitu sekian aja Podcast hari untuk ini. Jangan lupa untuk Like, comment share, Dan and subscribe. Bye.